الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم بوجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sedang rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan kenikmatan itu kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, yakni melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai, dengan harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini saya selaku khatib berwasiat, khususnya kepada pribadi saya, umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, yakni imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita sekarang berada di akhir bulan Syawal. Kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal adalah merupakan bulan yang sangat historis, bulan yang sangat bersejarah, di mana di bulan Rabiul Awal lahirlah seorang manusia yang merupakan nur. Tanpa nur beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak akan ada makhluk di dunia ini. Dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin semuanya kita tentunya mengakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita ingin diakui. Tapi apakah betul kelak nanti di yaumul qiyamah kita akan diakui oleh baginda Rasul? Oleh karena itu kita lihat identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang mengakui sebagai umat Rasulullah, orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, identitasnya asyida'u 'alal kufar, tegas terhadap kekufuran, tegas terhadap sifat-sifat kekufuran, dan tegas juga terhadap orang-orang kafir.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang bagaimana? Tentunya mereka adalah orang-orang kafir yang merongrong umat Islam, yang memusuhi umat Islam. Tapi kita hidup di negara yang bineka. Kita hidup di negara Pancasila yang heterogen, berbagai macam agama. Tentunya mereka tidak merongrong kita, tapi justru mereka bermasyarakat bersama-sama kita semua. Maka kita akan bedakan, ada yang disebut dengan kafir harbi atau yang kedua adalah kafir zimmi. Ketika mereka orang-orang kafir tidak memusuhi kita, maka kita pun tidak boleh merangi mereka. Tapi mereka orang-orang non-muslim, tentunya baik bekerja sama dengan kita, maka kita wajib lindungi. Tentunya bagi mereka tentang keyakinan kita dan mereka adalah lakum dinukum waliyadin. Baginya adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Tapi dalam bidang muamalah, dalam bidang sosial, maka kita bersilaturahmi, maka kita bekerja sama dengan mereka karena kita hidup di negara Pancasila. Maka oleh karena itu kita tentunya bersyukur kepada saudara-saudara kita, para pahlawan kita yang dulu telah menetapkan negara kita sebagai dasarnya dalam Pancasila. Bagaimana sebagai umat Islam pada saat itu yang terlibat sebagai panitia 9, bahkan lakilah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Padahal dalam Piagam Jakarta hanya satu kata, bahwa menjalankan agama sesuai dengan syariat Islam. Itu pun ditentang sama mereka. Tapi kebaikan orang-orang Islam pada saat itu demi NKRI, demi kesatuan negara kita, maka dihilangkanlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang tidak pantas dalam Pancasila? Hari ini adalah merupakan hari kesaktian Pancasila. Banyak orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beragama, lebih daripada orang-orang kafir, ingin merusak Pancasila dan ingin menghilangkan Pancasila. Tapi tentunya Allah masih melindungi bahwa Pancasila masih sakti. Karena Pancasila, saya kira semuanya bisa menerima. Di sana ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial. Semuanya sudah tercakup baik dalam bidang agama, sosial maupun bermasyarakat. Ketika kita mengamalkan syariat Islam, maka kita pun mengamalkan Pancasila. Karena yang membuat Pancasila adalah mereka, tokoh-tokoh Islam. Banyak tokoh-tokoh kita, bahkan tokoh-tokoh mereka non-muslim itu hanya satu orang. Tapi demi NKRI hanya satu kata dalam Piagam Jakarta, kita hilangkan demi kesatuan Republik Indonesia apa yang tidak baik dalam umat Islam itu. Sebagai umat Rasulullah SAW tegas terhadap sifat-sifat kekufuran, sifat-sifat yang akan membawa kerusakan bagi umat Islam. Tapi yang kedua, rohama'u bainahum. Identitas umat Rasulullah SAW adalah saling menyayangi di antara kita. Karena apa? Rasulullah SAW diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kaum Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah membawakan dakwahnya tentunya dengan penuh kasih sayang, lembah lembut. Itulah orang Islam, tegas terhadap sifat-sifat kejahatan, tegas terhadap maksiat, tegas terhadap kekufuran. Tapi kita saling menyayangi di antara kita sama umat Islam. Mengapa? Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya kita adalah saudara. Secara ruh kita ini adalah saudara, secara seiman kita adalah saudara. Siapakah bapaknya ruh ikhwah di sini? Yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah adalah abul mukminin, bahwa Rasulullah adalah bapaknya orang-orang mukmin, sedangkan Aisyah adalah ibunya orang-orang mukmin. Kita mempunyai roh, mempunyai keyakinan, keimanan yang sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ruh-ruh kita, kehidupan kita sebagai umat Rasulullah tanpa nur Muhammad, maka manusia tidak akan bisa tercipta di dunia ini. Maka kita diwarisi oleh baginda Rasul. Mari kita sebarkan kasih sayang di antara kita. Kalau memang ada perselisihan di antara kita, segeralah untuk bermusyawarah, segeralah untuk memperbaiki keadaan kita. Tentunya kedamaian kita hadapi, kedepankan daripada pertikaian. Nah, inilah ukhuwah Islamiyah. Mari kita jalin sesama kita, sesama umat Islam. Ada yang disebut dengan ukhuwah watoniyah. Kalau kita sudah bisa menjalin secara umat Islam, kita lanjutkan dengan ukhuwah watoniyah. Bagaimana ukhuwah sesama kita sebagai warga negara? Kita masyarakat yang heterogen di Indonesia ini,
tentunya kita saling menghormati, saling tentunya kita menyayangi di antara kita. Saling menghormati bukan kita harus ikut kepada apa yang dia inginkan. Justru kita dengan tidak ikut-ikutan mereka itu adalah menghormati kita. Begitu juga mereka pun gak usah ikut-ikutan dengan umat Islam kita. Saling tahu apa yang harus mereka kerjakan, kita pun tahu sejauh mana yang harus kita lakukan. Itulah keharmonisan akan bisa tercapai di negara yang heterogen ini kalau sama-sama didasari dengan ukhuwah. Jadi ukhuwah watoniyah. Tentunya kita pun sama. Ada yang disebut dengan ukhuwah basyariyah. Kita pun persaudaraan sesama manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku bangsa, beda bahasa. Itulah Allah yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia, bangsa-bangsa yang lain berbeda. Berapa bangsa yang ada di seluruh dunia? Bahkan Indonesia sendiri, berapa ada suku di Indonesia? Sampai sekitar 5.000 lebih suku. Tapi kita satu ukhuwah basyariyah, sehingga karena kita adalah bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluknya, mampukah kita menanamkan sebagai rahmat kepada mereka, sebagai rahmat kasih sayang untuk pada mereka, tidak ada pertikaian di antara mereka. Inilah yang harus kita perhatikan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan kita jalin dengan ukhuwah basyariyah. Itulah sebagai umat Rasulullah yang pertama, asyida'u al-kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Tapi ruhama'u bainahum, yuk kita saling menyayangi di antara kita. Yuk umat Islam bersatu, yuk umat Islam tangguh. Saya yakin kalau kita bersatu dan tangguh, tidak diobok-obok, insya Allah kita akan menjadi kuat. Apalagi Indonesia yang mayoritas Islam. Jangan sampai hanya namanya saja mayoritas Islam, tapi kualitasnya tidak ada. Sehingga apa? Apa yang terjadi saat sekarang ini? Kita sebagai umat Islam kayak terpinggirkan. Kita sebagai umat Islam merasa direndahkan. Kenapa seperti ini? Karena kita berkualitas, mampu, ada hati-hati kita diadu domba dengan tentunya politik divide in impera. Itu adalah merupakan politik yang memang zaman penjajah. Kalau kita sudah diumbang ambing, sudah dipecah belah, maka akan hancurlah negara kita. Maka jalin ukhuwah Islamiyah, jalin ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kemudian selanjutnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Jadikan ruku dan sujud itu adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di masjid ini, kita laksanakan perintah Allah, ini adalah merupakan bagian ruk'an sujjadan. Niatkan dalam diri kita, semuanya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ruku dan sujud kita bukan hanya sekedar melaksanakan sholat 5 waktu ibadah, tapi jadikan setiap saatnya, setiap detiknya apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada hakikatnya ruk'an sujjadan. Itu adalah merupakan bagian ruku dan sujud bagi kita. Tentunya simbolnya kita melaksanakan sholat di masjid ini, simbolnya kita bersujud di masjid ini. Tapi bagaimana ruku dan sujud yang biasa kita lakukan di dalam masjid ini, kita dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Targetnya adalah marzatillah, tentunya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga simahum fi wujuhim min asari sujud, maka akan nampak hamba-hamba Allah yang senantiasa ruku dan sujud, ada tanda, bukan hanya sekedar tanda di keningnya, tapi apa yang dia lakukan ruku dan sujud di masjid ini, maka berefek, berimplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi seorang pekerja, jadilah seorang pekerja yang baik. Menjadi seorang penegak keadilan, jadilah seorang hakim yang adil, seorang jaksa yang adil. Menjadi polisi, jadilah polisi yang mampu mengayomi masyarakat. Menjadi pejabat pemimpin, jadilah pejabat pemimpin yang bijaksana. Itulah tampaknya dari mereka ruku dan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, baik dalam beribadah, baik dalam berpemerintah, baik dalam bermasyarakat. Karena Rasulullah bukan hanya sekedar ahli dalam bidang agama, tapi Rasulullah ahli adalah sebagai strategis, Rasulullah ahli politikus, Rasulullah ahli ekonomi. Maka pantaslah kita jadikan Rasulullah sebagai uswah kita. Dan sebagai tanda cinta kepada baginda Rasulullah, mari kita perbanyak bersolawat kepada baginda Rasul. Karena ketika Allah menyuruh kepada hambanya, Allah menyuruh salat, Allah tidak salat.
Allah menyuruh zakat, Allah tidak zakat. Tapi ketika Allah menyuruh bersolawat, maka Allah pun ikut bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah saja bersolawat, kalau malaikat saja bersolawat, maka batas kita bodohnya, alangkah malesnya kalau kita sebagai hamba Allah yang mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah tidak mau bersolawat kepada baginda Rasul. Ketika kita beristighfar itu hanya untuk dirinya, dan mungkin istighfar kita apakah diterima atau tidak. Tapi ketika kita bersolawat kepada baginda Rasul, maka itu akan sampai. Karena apa? Karena baginda Rasul adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berdoa awali dengan solawat, maka baginda Rasul pun mengaminkan, insyaallah doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita menjadikan baginda Rasul sebagai uswah kita, dan kita jadikan apa yang kita lakukan adalah mencontoh sunnah-sunnahnya, laksanakan sunnah-sunnah Rasulnya, maka insyaallah kelak bukan hanya sebagai kita mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah, tapi kelak di yaumul qiyamah kita akan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatul udzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم.